Halo Sobat Budaya, selamat datang di podcast Suara Budaya, mencerdaskan dan menguatkan peradaban. Nah Sobat Budaya, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat asik karena beliau dari ilmu pustakaan dan informasi, seperti itu. Nah, beliau adalah Mas Muhammad Rifki Nur Pratama. Selamat sore Mas. Sore. Oke. Beliau adalah dosen dari ilmu pustakaan dan informasi yang fokus konsentrasinya ataupun kepakarannya di bidang perilaku informasi. Nah, ada dua kata menarik, perilaku dan informasi seperti itu. Nah, apa sih perilaku informasi itu? Kenapa sih harus ada perilaku dan juga ada informasi yang perlu kita amati, perlu kita telisik dan juga perlu kita pahami seperti itu. Nah, karena biasanya kita mendengarkan itu adalah dua kata yang terpisah antara perilaku dan juga informasi seperti itu. Nah, kali ini digabung seperti itu. Nah, akan kita tanyakan langsung ke ahlinya atau ke pakarnya yaitu Mas Rifki. Oke. Selamat sore Mas. Gimana kabarnya? Sore Mas Eko. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam nih Mas. Cerita sedikit Mas. Seputar ketertarikan di bidang perilaku informasi ini tuh apa sih gitu kan? Dari mulai perilaku informasi itu apa sampai kenapa sih sampai akhirnya mengambil kepakaran yang ini menarik ini gitu kan? Seperti itu. Ya. Oke Mas Eko. Ya, saya tertarik di perilaku informasi itu ya ini kan jadi satu kepakaran atau keilmuan yang masih paling berkembang gitu ya di era sekarang. Kayaknya tiap zaman ini jadi salah satu topik yang selalu akan berkembang begitu. Nah, kalau kita lihat dulu orang-orang dulu kenapa butuh perpustakaan kan otomatis ada perilaku informasi mereka untuk nyari buku, untuk menemukan informasi ya dan lain sebagainya ya datang ke perpustakaan. Tapi kan dengan era sekarang ya perpustakaan masih tetap ada perpustakaan, tapi kan juga perlu berkembang. Terus habis itu sekarang ada tadi Mas Eko bilang ada AI, ada mungkin media sosial, ya otomatis kan juga makin berkembang. Belum lagi kita coba gini Mas Eko, kita sebagai dosen misalkan dengan mahasiswa dia yang sama-sama akademik mungkin juga punya perbedaan perilaku informasi gitu. Kalau mungkin kita Mas Eko atau saya kalau informasi akademik mungkin nyarinya lewat mungkin Scopus AI misalkan gitu ya, atau jurnal Scopus dan sebagainya. Tapi kalau mahasiswa mungkin lewat Google atau jurnal yang memang sudah dilanggan Undip gitu, yang memang sudah disediakan oleh universitas. Kalau kita kan mungkin jauh lebih berat bacaannya atau buku-buku yang lebih diktat, yang tebel mungkin gitu. Nah, itu kan nggak kemakan sama mahasiswa kan. Sebenarnya kemakan Mas, tapi mereka ngeluh aja gitu. Banyak banget yang suruh bacanya gitu kan. Ya gitu, jadi ya beda generasi, lalu beda latar belakang, beda perekonomian. Itu juga saya rasa berbeda. Kita kok Mas Eko cermati misalkan selain tadi dosen, misalkan mungkin Mas Eko pasti gabung sama grup di WA misalkan, grup bapak-bapak misalkan, atau grup keluarga dan sebagainya kan unik tuh melihat bagaimana sih kok keluarga kita nge-share informasi apa aja sih gitu ya, atau mungkin grup kita di bapak kampung gitu, mereka ini gimana sih cara komunikasinya, terus nge-share informasinya apa aja. Nah, itu kan ada perilaku yang bisa kita amati ya Mas. Ya perilaku itu nggak cuma sekedar dia nyari doang, tapi juga menemukan, berbagi, menyebarluaskan begitu. Jadi ya itu saya rasa kenapa saya tertarik karena lebih dekat gitu dengan keseharian kita. Terus saya nggak tahu ya, menurut saya rasa saya senang mengamati, mengobservasi orang-orang di sekitar saya itu kayaknya jadi satu hal yang menurut saya yang saya sukai lah gitu. Jadi perilaku informasi sangat menarik begitu kan. Nah, terus bicara masalah perilaku informasi nih Mas, mungkin beberapa pendengar tuh agak asing gitu. Atau kenapa sih harus digabung antara kata-kata perilaku dan juga informasi begitu. Nah, sedikit dijelaskan Mas, yang relate dengan generasi sekarang. Yang tadi kan kenapa sih anak-anak sekarang itu Gen Z, terutama dari milenial, Gen Z sampai Gen Alpha sekarang itu cenderung buku itu kayak
agak berat nih bacanya gitu kan. Apalagi kalau buku-buku yang tebal dan kata-katanya tuh atau diksinya itu udah mulai ribet gitu kan. Apalagi kalau sampai beda bahasa, kayak bahasa Inggris ataupun bahasa-bahasa yang lain seperti itu gitu kan. Itu kan kadang-kadang kayak, Mas, lelah Mas bacanya gitu kan. Keluhan-keluhan dari mahasiswa itu gimana tuh Mas? Iya. Ya, ya itu tadi perilaku informasi itu bukan hanya sekedar dari nyari doang, tapi menemukan itu juga ada perilaku penemuan informasi, perilaku pencarian informasi, perilaku berbagi informasi, dan masih banyak cabang-cabang lainnya gitu. Tapi secara garis besar memang disebutnya perilaku informasi. Tinggal kita spesifikkan saja mau ke penelitian atau kajian yang mana kan gitu. Terus juga kalau trennya perilaku informasi anak sekarang ya, saya itu pernah dapat data. Saya lupa dari mana, intinya yang saya ingat adalah di tahun 2024 itu penelitian di Amerika, mesin pencarinya Gen Z itu bukan lagi Google tapi TikTok gitu. Ya, TikTok itu jadi mesin pencarinya Gen Z di Amerika ya. Di Amerika. Ya, tapi kan kalau kita lihat di Indonesia kayaknya juga sama deh ya. Sama gitu. Bisa juga. Itu gimana tuh Mas? Iya, jadi mereka itu kayak terbiasa nyari informasi. Sekarang kalau kita kan mungkin generasi kita kalau apa-apa ya tanya Google gitu, Mbah Google ya kan. Nah sekarang udah nggak ada Mbah Google-nya, mungkin udah wafat kali ya. Mereka nyarinya ke TikTok. Jadi apa-apa mereka butuhkan keseharian mereka, bahkan informasi akademis juga tanya ke TikTok. Ya kan kalau kita tahu TikTok juga nggak hanya informasi keseharian aja ya, tapi kan juga ada yang akademiknya juga. Banyak dosen yang jadi konten kreator di sana, banyak juga praktisi, dokter dan sebagainya ngasih informasi yang cukup berat tapi juga menarik gitu di TikTok, sehingga ya mereka nyarinya di situ gitu. Berarti pengaruh dari pengemasan itu juga memberikan dampak ke mereka juga begitu. Betul gitu. Ya. Terus juga gini, buku misalkan tadi buku yang berat, kenapa kok dia nggak kebaca? Ya karena ini tadi mereka mungkin nggak punya waktu luang, dan mereka banyak orang bilang generasi instan gitu untuk Gen Z atau Gen Alpha. Sehingga juga banyak, kalau Mas Eko pernah cermati atau pernah melihat di TikTok juga banyak review-review buku gitu, dan mereka Gen Z itu lebih seneng nontonin yang gitu-gitu. Bahkan mungkin di YouTube, mungkin teman-teman yang menyaksikan pernah menonton rangkuman film apa gitu ya. Udah film kan dirangkum lagi. Gitu. Film kan udah rangkuman dari buku biasanya gitu kan. Akan ada sesuatu hal yang rumpang dari bukunya gitu. Akhirnya dirangkum lagi gitu kan. Diceritakan ulang. Terus habis itu ternyata di AI-kan lagi gitu. Tambah muat lagi. Akhirnya nggak dapat esensinya seperti itu ya. Iya gitu, trennya memang TikTok kayaknya memang sampai hari ini mungkin jadi benar, mungkin kata penelitian itu bahwa memang mesin mencarinya anak muda sekarang ya di TikTok. Gitu. Mungkin nggak tahu, entah mungkin berlaku tahun ini atau tahun depan mungkin atau beberapa tahun kemudian bisa jadi mungkin mesin pencarinya Gen Z udah nggak TikTok lagi, mungkin AI mungkin. Iya mungkin. Iya kan? Seperti itu. Itu juga. Berarti sosial media yang tadinya itu difokuskan hanya untuk hiburan semata, sekarang justru malah karena banyak konten kreator itu nggak hanya hiburan tapi edukasi segala macam, akhirnya nyarinya di TikTok gitu. Betul. Itu di Instagram juga nggak, atau di Facebook juga begitu nggak? Kalau penelitiannya sih bilang nggak bilang Facebook, media sosial lain ya, Instagram, Facebook, dan lain, spesifik TikTok. Spesifik langsung TikTok gitu ya. Tapi ya kayaknya memang seingat saya juga TikTok jadi pengguna paling tinggi ya di Indonesia. Betul. Gitu. Dengan rata-rata harian itu bisa lebih dari 1 jam ya, seperti itu gitu kan. Jadi orang 24 jam itu dipotong istirahat, dipotong lagi TikTok-an seperti itu gitu kan. Iya. Jadi ngomong-ngomong soal sosial media ya, di era media sosial ini kan kita dibanjiri tuh informasi dan juga berita-berita dari berbagai arah setiap detiknya. Nah, gimana sih cara manusia itu memproses semua? Gitu. Apakah kita semakin pintar memilih atau justru malah makin rentan? Gitu. Jadi akhirnya kita terbawa arus saja. Harusnya kita bisa mencari sesuatu yang memang kita inginkan seperti itu, tapi justru malah akhirnya kita pingin nyari apa ketika buka TikTok gitu kan, misal yang lagi trending keywordnya apa, akhirnya diikutin gitu kan. Jadi agak rentan gitu. Itu gimana terus? Iya, emang distraksinya jauh lebih besar ya. Kalau istilah kita bilangnya information overload gitu ya. Sehingga ada banjir informasi, ada juga bilang gempa informasi dan sebagainya, bahwa informasi yang
kita terima ini tiap harinya itu jumlahnya tak terhingga bisa jadi betul. gitu ya, ratusan dan lain sebagainya. ya memang kadang ya informasi-informasi itu saya rasa menarik lagi bahwa kayaknya kita udah nggak nyari informasi gitu ya, tapi udah disuguhkan informasi gitu. Kalau ketika kita mungkin sekolah, kuliah dulu masih sekolah kan mungkin kita harus nyari informasi tentang dari dosen dan sebagainya. Betul. Sekarang bahkan kita nggak nyari aja, kadang udah datang sendiri. dari TikTok apa, kok tiba-tiba kok relate ya dengan ini, tapi FYP-nya pendidikan. Gitu. Terus ya, tapi ya efeknya salah satunya adalah kelelahan informasi lah, atau information fatigue ya. Jadi kalau kita FYP kita mungkin dalam beberapa hari kemarin, beberapa bulan kemarin tentang dolar yang nilai tukarnya makin tinggi, terus mungkin dengan Selat Hormuz, perang kemarin dan seterusnya. Nah itu kan kita akhirnya jadi capek gitu ya. Padahal kita nggak tertarik itu dengan informasi itu, tapi ya sama FYP disuguhin itu. Jadi ada kalanya kalau mungkin saya merasakan ya itu capek, kayak saya nggak mau lihat konten ini, informasi ini, kenapa kok kamu suguhin gitu ya. Gitu. Ya pada akhirnya sih mungkin beberapa orang bisa tahu bagaimana mengatasi tidak menampilkan lagi konten-konten yang dia tidak mau dengan mungkin memblokir atau apa, tapi kan nggak banyak orang yang melakukan itu kan, seperti tinggal scroll aja kan gitu. Dan terus, akhirnya FYP-nya seperti itu terus. FYP-nya gitu terus. Belum lagi tadi berkaitan kayak mesin TikTok sebagai mesin carinya Gen Z misalkan. Saya pribadi pun ngerasain kalau misalkan ya saya sekarang apa-apa nyarinya juga seharusnya di TikTok gitu ya. Misalkan kemarin, oke, anak saya kan baru umur 2 bulan. Terus saya ingin tahu gimana sih treatment anak 2 bulan ya. Saya cari di TikTok gitu ya. Terus muncul, saya pengen kan butuhnya cuma di jam itu saja, di momen itu aja. Tapi dalam seharian muncul itu terus, treatment anak bayi 2 bulan dan seterusnya. Makanya saya cuman ya udah, saya pengennya di momen itu aja. Sisanya mas saya pengen lihat TikTok ya, lihat hobi ya, sepak bola dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya sama FYP dikasih itu. Akhirnya menurut saya ya itu tadi kita ngerasain kelelahan informasi ya, information fatigue. Karena ya informasi yang disuguhkan kadang nggak semua sesuai dengan apa yang kita mau, juga akhirnya juga too much tadi. Ya, kita butuhnya 1 tapi dikasih 10 kan juga capek. Apalagi redundant semua. Ya gitu sih. Dan nggak semua konten yang ada atau yang disediakan itu kan benar ya mas ya. Nah itu juga seperti itu gitu kan, seperti yang pernah dijelaskan oleh Pak Herianto seperti itu gitu kan. Nah masalah media sosial lagi nih mas, itu kan sekarang tuh banyak menjadi ya karena Gen Z itu nyarinya di TikTok, nyarinya di Instagram atau nyarinya di Facebook atau Twitter gitu kan. Bahkan ada yang bilang kalau Twitter tuh jangan dicari mas gitu kan, karena itu isinya ini semua beban pikiran semua seperti itu. Curhatan gitu, semua itu aja. Curhatan semua gitu kan. Nah itu kan sebagai sumber informasi utama atau bagi banyak orang. Nah Mas Rifki ini melihat dinamikanya itu seperti apa sih berbagi informasi di sosial media seperti itu? Iya, jadi kayak memang sekarang itu apa-apa medsos gitu ya. Ya kita mulai dari nyari informasi juga medsos, terus curhat tadi juga lewat medsos. Bahkan mungkin juga nggak jarang orang curhat lewat ChatGPT. Saya rasa ada mungkin. Ada gitu. Gitu. Karena kan ada penelitian dan itu sedang ditulis gitu oleh beberapa dosen gitu kan, tentang bagaimana curhat di AI seperti itu gitu kan. Itu gimana tuh mas? Ya itu menarik kalau ya berarti kan ada perubahan perilaku ya. Betul ada perubahan perilaku. Jadi orang curhat awalnya dulu dengan sahabat teman, sekarang mungkin sahabatnya terbatas, senangnya jarak jauh, akhirnya chatnya lewat ChatGPT ya curhatnya. Jadi ya atau sih kalau menurut saya sih sebenarnya kalau media sosial itu ya di Indonesia khususnya ya, karena saya rasa masih mengutamakan memang kecepatan sih memang ya. Akurasinya, informasinya itu menurut saya memang perlu dipertanyakan. Gitu ya. Meskipun itu konten kreator besar dengan followers yang banyak atau mereka bahkan disebut sebagai influencer. Betul. Ada menurut saya belum semuanya bijak gitu ya. Apalagi mungkin beliau-beliau yang menanggapi satu kasus-kasus yang sensitif dan sebagainya langsung ngasih pendapatnya
tanpa ngasih runutan atau edukasi dulu terhadap kasus ini seperti apa, tapi langsung ngasih opini. Nah itu saya rasa juga mungkin kurang pas begitu. Sehingga ya apa ya viral itu masih jadi tujuan utama orang Indonesia lah, angka dan seterusnya, engagement. Iya, karena kan kita terpaku pada angka ya, segala sesuatunya pada angka gitu. Itu kan juga jadi perilaku informasi, bagaimana kita menciptakan informasi. Kalau dulu berebut nyari menciptakan informasi yang kredibel, kalau sekarang kan pokoknya nggak usah kredibel, nggak usah valid, pokoknya viral dulu. Perubahan perilaku informasi masyarakat di Indonesia. Karena ketika nggak viral itu nggak ada ininya, nggak ada engagementnya seperti itu, nggak ada engagement ataupun nggak ada tindakannya seperti itu. Kalau seandainya kita bicara tentang ini apa namanya, tentang itu urusan dengan apa namanya stakeholder yang terkait seperti itu gitu kan Mas. Oke, nah curhat ke ChatGPT itu kan AI semua tuh. Nah, sekarang kan itu udah mulai banyak tuh yang orang-orang pakai AI segala macam gitu kan. Nah, bagaimana menanggapi seputar AI itu, Mas? Karena kan AI itu kan sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat liar sekali gitu kan. Istilahnya kayak ada uang jatuh begitu kan, habis itu silahkan dipakai uangnya. Nah, akhirnya orang itu semua pakai AI. Mau apapun dari yang curhat sampai yang urusan kerjaan, urusan kuliah segala macam itu pakai AI semua. Nah, itu tanggapannya sebagai orang yang melihat dinamika di masyarakat itu seperti apa gitu? Ya sebenarnya ya nggak bisa kita hindari ya, maksudnya kita mau nggak mau akhirnya harus juga lebih pintar daripada AI gitu. Jangan sampai AI-nya lebih pintar dari kita. Tapi ya AI diciptakan ya untuk digunakan gitu ya. Sebenarnya saya cukup setuju bagaimana AI ya tetap digunakan, tapi ya harus dengan cukup bijak. Tapi AI itu kan juga ngasih jawaban kan cukup personal ya, saya rasa. Data apa yang dia sampaikan itu ya sesuai dengan apa yang kita personalisasikan gitu. Misalkan kita cerita kalau kita dosen ya jawaban dia ya cukup berat misalkan gitu, atau ngasih sumber-sumber yang jauh lebih akademik. Misalkan kalau kita cerita bahwa kita siswa biasa atau mungkin orang biasa yang bukan di bidang akademis, mungkin jawabannya dia jauh lebih ringan dan seterusnya. Itu juga tergantung personalisasi kita ya. Tapi itu tadi ya tahu sih, menurut saya juga ini opini saya juga ya, bahwa AI ini menurut saya juga debatable dalam artian gini, dengan hadirnya AI mungkin bisa jadi akan jadi penengah gitu ya dari information overload ini. Jadi information overload kan banyak ya di TikTok, lalu habis itu di Google dan sebagainya. Tapi ketika kita tanya AI kan, sama AI akan dirangkumkan tuh satu halaman atau berapa dengan beberapa referensi yang bahkan sekarang sudah di-link-kan sama AI biar nggak ada referensi palsu. Dan menurut saya ya itu juga jadi solusi hadirnya AI di era information overload ini. Dia jadi penengah lah, minimal ngasih rangkuman ya, meskipun sekali lagi nggak sepenuhnya bisa kita percaya. Tapi karena itu tadi jawaban mereka biasanya kita personalisasi. Dan itu hampir semua AI seperti itu begitu, arah-arahnya seperti itu. Jadi justru malah kalau seandainya kita bicara tentang informasi berarti otomatis AI itu justru malah membantu kita untuk memilah-milah informasi begitu, Mas? Menurut saya begitu. Iya. Oke, jadi justru malah kita bisa yang tadinya rentan terhadap informasi-informasi yang kurang kredibel atau bahkan kadang-kadang itu naik dulu, viral dulu, baru diverifikasi. Baru ketika adanya AI justru malah AI itu yang memverifikasi seperti itu gitu. Ya, setidaknya dia bukan memverifikasi ya, tapi setidaknya dia memilihkan informasi yang banyak dikutip oleh orang. Kan biasanya kalau mungkin Mas Eko juga nyari referensi dari AI, biasanya taunya lama-lama ya kan, Mas. Terus habis itu referensinya udah jadul-jadul. Tapi kalau kita cek kan dia memang kutipannya udah berapa ribu begitu ya kan. Ya itu menurut saya juga jadi salah satu itu tadi, bagaimana AI membantu kita dalam validasi ya, untuk memberikan informasi yang lebih kredibel. Tapi ya kelemahannya sekali lagi ya yang dikutip jadul-jadul, lama, atau ya yang 2024, 25, 26 jarang muncul. Padahal kita juga butuh referensi yang terbaru gitu. Karena kan keilmuan sosial itu kan perpaduan ya, Mas ya. Betul. Antara teori-teori yang terdahulu dengan
fenomena yang ada sekarang gitu. Apalagi kalau seandainya kita bicara tentang ini apa namanya ilmu informasi begitu kan, itu kan suatu hal yang baru-baru yang dilihat seperti itu gitu kan. Nah, berbicara masalah AI lagi nih Mas gitu. Jadi karena kita sudah di penghujung ya, di penghujung podcast ini. Jadi tips and triknya itu Mas, gimana menghadapi derasnya informasi yang di-generate menggunakan AI? Karena kan sekarang di sosial media itu banyak info ataupun banyak data-data, nggak hanya data-data ya, segala sesuatu yang sudah diolah oleh AI seperti itu langsung ditampilkan aja oleh si content creator itu sendiri. Entah itu animasi yang sekarang banyak tuh animasi kayak stop motion tapi ternyata adalah AI gitu kan. Saya jangan ditempelin minyak nanti apa namanya luka tambah parah seperti itu gitu kan, animasi seperti itu gitu kan, yang secara visual menarik begitu kan, tapi belum tentu terverifikasi bahwasannya itu adalah benar datanya seperti itu. Itu gimana tuh Mas menghadapinya? Iya, iya juga. Jadi ya secara tadi banyak ya pro kontra ya. Misalnya AI kan untuk jadi misalkan mengemas informasi jadi anime atau jadi kartun lah atau apapun infografi dan sebagainya kan juga dia membaca pola apa yang kita infokan ya, atau kita kasih ya, kita kan ngasih makan ke AI kan, maksudnya kita upload gambarnya, kita minta dia seperti apa dan seterusnya, dan dia juga mengambil datanya lewat Google atau database yang lain gitu. Tapi di sisi lain juga informasi yang juga diinfokan gitu ya, juga tadi ya itu tadi informasi AI itu jauh lebih personal. Kita mintanya ngasih hoax ya dia kan ciptakan hoax gitu ya kan. Kalau kita masih ngasih informasi yang valid ya dia kan bikin informasi yang valid kan sesuai dengan perintah kita kayak robot aja gitu kan. Jadi ya kalau kita misalkan nge-create sesuatu di AI, entah itu gambar, entah itu apa namanya ya informasi atau apapun, sebelum kita share ya menurut saya lebih bijak kalau kita tanyakan ke diri sendiri apakah ini itu layak untuk diinfokan oleh orang lain gitu ya. Apakah orang lain harus tahu dengan apa yang kita create ini atau yang kita ciptakan ini di AI? Kalau kita rasa enggak ya udah tahan-tahan aja deh, maksudnya buat konsumsi sendiri untuk informasi kita sendiri, pengetahuan kita sendiri gitu ya kan. Kalau ternyata ya penting-penting amat untuk diketahui orang lain, kayaknya ya udah sih gitu, nggak usah di-share gitu. Apa sih yang dicari? Maksudnya ya, kalau engagement kan ya bisa nyari yang lain gitu, nggak gabut-gabut banget kayaknya kalau nge-share yang nggak penting-penting amat gitu. Tapi banyak juga yang akhirnya sekarang, terutama ini ya apa namanya yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang suka nge-share gitu, yang tadinya biasanya nge-share-nya itu konten-konten itu kayak apa namanya berita-berita gitu Mas. Lalu sekarang karena animasinya menarik dan mereka anggapnya oh ini apa namanya kredibel nih karena buatnya susah gitu kan, karena mereka belum tentu tahu bahwasanya itu ternyata dibuat dari AI begitu Mas. Nah, bagaimana tanggapannya soal yang orang-orang ataupun generasi X seperti itu gitu yang suka banget nge-share animasi seperti itu gitu. Iya, selain tadi di AI terus habis itu media sosial ini jadi satu apa ya benang merah yang saling yang saling menguatkan gitu ya dalam hal positif atau negatif. Ya. Terus juga ya mungkin juga tren ya Mas, karena sosial media itu kan banyaknya juga citizen journalism ya. Jadi informasi yang memang diciptakan oleh masing-masing individu tanpa ada background komunikasi, background pendidikan yang tinggi dan seterusnya. Terus kenapa mereka Bapak Ibu tadi gitu, terus kita lihat komennya terlalu kadang jahat gitu ya, julid-julid atau ada yang percaya. Saya rasa memang sebenarnya perlu literasi media sosial, saya rasa sebagai solusi terakhir gitu menurut saya ya. Untuk tahu minimal orang itu nggak bikin medsos itu nggak cuma sekedar tahu TikTok itu fungsinya apa, Instagram fungsinya apa, tapi setidaknya konten-konten ya bisa membedakan konten-konten mana yang kredibel, yang enggak gitu. Ya sebenarnya cukup bersyukur kalau misalkan ada centang biru dan sebagainya ya, itu mungkin menjadi salah satu pembantu juga yang paling sederhana untuk membedakan oh ini konten kreator yang cukup kredibel atau enggak, meskipun sekarang secara fakta di lapangan ya centang biru enggak terlalu gimana mengaruhi gitu kan. Tapi setidaknya kan dulu itu fungsinya untuk memberikan verifikasi bahwa ini tuh konten kreator yang
opininya apa Bisa kontennya dipercaya bisa atau- dipercaya. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah mulai enggak. Karena kan sudah ada apa namanya kecenderungan akan suatu hal yang memang mereka tuju begitu kan, Iya. gitu, Mas. Iya. Oke, jadi banyak sekali yang kita perbincangkan dari tadi ya, Mas ya. Iya. Terima kasih banyak udah ini apa namanya sharing-sharing gitu. Iya. Akan kedepannya mungkin akan lebih banyak sharing-sharing apa namanya seputar perilaku informasi yang lain gitu. Kalau Oke, seandainya ada oke. berita yang terbaru dan segala macam gitu kan, kami undang lagi begitu di podcast ini. Jadi sobat budaya semuanya, udah lumayan lama nih kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Rifki, dan terima kasih juga Mas udah sama-sama. berbagi rekomendasi yang sangat praktis dan juga langsung bisa diterapkan gitu kan buat ini apa namanya buat pendengar sekalian seputar bagaimana sih memilah dan juga ini apa namanya mendapat informasi, dan juga ya kalau seandainya misalnya penasaran begitu nanti akan kita buatkan lagi podcast tentang bagaimana sih memilah informasi yang bisa lebih mendetail gitu ya Mas ya. Iya. Oke, di lain waktu seperti itu. Nah, saya yakin juga pendengar kita hari ini banyak mendapatkan insight berharga dari obrolan saya dengan Mas Rifki. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan juga berbagi pengetahuan yang begitu dalam dan relevan. Sampai sini dulu aja episode podcast Suara Budaya kita kali ini. Seputar kepakaran dosen FIB, terutama dosen ilmu perpustakaan dan informasi dari Mas Rifki. Jangan lupa like, komen, dan juga share, terutama subscribe ya di podcast di podcast Suara Budaya ini, dan juga di subscribe-nya bukan di podcast ya, subscribe-nya di FIB Fakultas Ilmu Budaya, betul sekali. Mas Rifki udah subscribe? Sudah. Oke. Jadi buat teman-teman dan juga buat Bapak dan Ibu sekalian pendengar yang kebetulan belum subscribe, bisa silakan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan info-info terbaru, baik itu podcast, baik itu kegiatan dari fakultas, baik itu informasi-informasi berharga yang bisa dilihat di YouTube itu sendiri. Oke, sampai di sini aja perjumpaan kita kali ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam budaya. Budaya. Oke.